Budi adalah direktur sebuah perusahaan yang telah bekerja selama 12 tahun. Gajinya besar, di atas 100 juta per bulan. Dia pikir tak ada karir yang lebih baik lagi dari apa yang dia kerjakan sekarang. Punya rumah dan 2 mobil. Anak-anaknya sekolah di sekolah terbaik di kota. Tiap weekend pergi jalan-jalan sekeluarga, shopping, makan di restoran yang enak, dan setiap tahun bisa berlibur 2 kali ke luar negeri. Wow, kehidupan yang nyaman sekali. Tiba-tiba krisis melanda. Perusahaan tempat dia bekerja bangkrut dan Budi kehilangan pekerjaan. Dunia terasa gelap. Karir yang dia bangga-banggakan selama ini lenyap seketika. Yang menjadi masalah, selama ini Budi tidak pernah berpikir untuk memulai bisnis sendiri. Dia pun tak memiliki dana investasi ataupun aset. Budi berpikir, tenanglah, bulan depan bakal terima 100-an juta lagi kok. Gak semua orang harus jadi pengusaha. Jadi karyawan seperti saya juga bisa kaya dan hidup enak. Benar kata pepatah ini. The enemy of great life is a good life. Dia tak menyangka bakal terjadi krisis seperti ini. Padahal tabungan yang dia miliki hanya bisa bertahan 3 bulan saja dan dia tidak punya penghasilan lain sama sekali. Apakah kamu punya teman yang mengalami hal yang sama seperti Budi? Kita harus sadari satu hal. Kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia ataupun kesehatan. Ada krisis atau tidak, kita pasti akan berhenti bekerja. Entah karena sudah tua dan dipensiunkan, atau karena sakit dan tak sanggup bekerja lagi. Jika tidak mempersiapkan backup income sejak dini, tamatlah riwayat kita. Budi bertemu dengan teman lamanya bernama Jason, pengusaha sukses yang saat krisis malah bisnisnya berkembang pesat. Jason memberi nasihat, bangunlah bisnis di saat kamu lagi gak butuh. Karena saat butuh seperti ini, kamu sudah punya backup income. Sebenarnya ya Bud, waktu terbaik untuk memulai bisnis adalah beberapa tahun yang lalu. Tapi jangan khawatir, waktu terbaik kedua adalah saat ini. Gak ada kata terlambat. Dari pengalaman Budi, kita belajar bahwa penghasilan yang besar saja tidak cukup jika itu sangat bergantung kepada pekerjaan kita. Sekali kita berhenti bekerja, penghasilan pun ikut berhenti. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada konsep yang lebih baik? Perhatikan ini. Kerja untuk membangun aset produktif untuk mendapatkan income. Saat kita nggak bisa bekerja lagi, aset produktif ini akan memberikan passive income. Jadi, jika kamu punya kesempatan untuk memulai bisnis saat ini, pastikan bisnis yang kamu bangun bisa menjadi aset produktif yang memberikan passive income. Kamu harus punya goal beberapa tahun ke depan bisnis kamu sudah bisa jalan sendiri tanpa kamu. Ini namanya autopilot. Apa boleh buat? Krisis memaksa kita untuk berpikir panjang. Tidak cukup hanya sekedar penghasilan besar saja. Setuju? Tapi bagaimana caranya? Apakah ada bisnis yang autopilot? Jika kamu jeli, ada bisnis yang memiliki sistem yang dirancang untuk berkembang sendiri. Misalnya bisnis waralaba seperti Indomaret, Starbucks, McDonald, dan lain-lain. Tapi tenang, yang saya maksudkan bukan bisnis yang membutuhkan modal sebesar membuka kedai kopi Starbucks atau Indomaret. Tapi saya nggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Saya seorang pegawai, saya ibu rumah tangga, saya mahasiswa. Apakah punya kesempatan untuk sukses berbisnis? Oh tentu. Video ini memberitahu Anda bahwa semua orang punya kesempatan untuk sukses berbisnis asalkan mereka diperkenalkan bisnis yang tepat dan berkolaborasi dengan tim yang memiliki sistem yang telah terbukti. Informasi yang akurat, ini yang Anda butuhkan. Ajak bertemu secara online ataupun offline dan berdiskusilah. Siapa tahu pertemuan kecil ini adalah awal yang bagus untuk karir bisnis Anda. So, good luck ya guys. Kita tidak akan bisa bekerja selamanya ya. Yang pertama adalah tua, mungkin juga sakit. Nah, ini adalah 2 hal yang pasti yang akan terjadi di kehidupan kita. Yang pertama adalah pengeluaran akan terus naik ya. Artinya dengan inflasi, dengan yang kita rasakan saat ini ya, semua barang-barang harga sudah lebih mahal, dan juga tentunya ini berat sekali untuk orang yang hanya punya satu penghasilan atau satu income gitu ya. Nah, dan yang hal kedua adalah penghasilan turun atau stop. Nah, ini sudah pasti Anda yang sudah mulai mau mendekati masa pensiun ya, ataupun Anda yang mungkin kena PHK tiba-tiba gitu ya.
Ataupun Anda yang sudah tua, sudah pasti pengeluaran naik dan sudah pasti perusahaan juga tidak akan mempekerjakan Anda lebih lama lagi. Nah, dua hal yang pasti ini yang banyak orang tidak pikirkan jauh sebelum itu terjadi ya. Karena membangun bisnis ini tentunya perlu waktu Bapak Ibu ya. Tidak ada yang instan bisnis langsung jadi ya. Yang ada pepatah dia bilang tidak ada hari di mana kita menanam bibit dan itu adalah hari kita memakan buahnya. Tentunya ada proses dan ada waktu yang diperlukan. Nah, kita akan masuk ke dalam video ini, kita akan nonton berikutnya. Jadi gue ngobrol-ngobrol sama temennya. Kenapa sekarang toko-toko itu sepi di jalanan, di pasar? Right. Kalau di Medan itu ada yang namanya Jalan Pandu, ya kan, Jalan Semarang. Kalau yang di Jakarta itu daerah-daerah Mangga 2, ya kan, Glodok. Mulai sepi dari segi traffic. Jadi ada argumen bahwa dari semua bermigrasi ke toko-toko online, Shopee, toko hijau, toko oranye, toko ungu. Tapi banyak juga sekarang orang-orang yang komplain dari toko-toko online juga mulai sepi. So, pada lari kemana nih? Nah, kemarin ada FYP yang nongol di TikToknya gua nih. Yang mami apa gitu, yang penjualan seharinya itu omsetnya 1 miliar, tembus 1 miliar per hari. Terus gue kemarin ngobrol lagi sama Bro Siamas yang buat konten soal Canva ya. Jadi beliau juga saranin orang tuanya itu kalau mau belanja itu di TikTok Live. Kenapa? Karena di TikTok Live itu kita bisa tanya dan direspon. Kita bisa tanya, oke, kita mau beli misalnya air fryer. Tolong dong dibuka dong air fryernya, gue mau lihat dalamnya. Ditunjukin oleh TikTok Live-nya, ya kan? Dan kemarin juga gue mau beli alat chargeran, ya kan, chargeran. Gue ke Tokopedia, gue mau beli chargeran, dan gue kasih tahu orangnya gue jemput aja, ya kan. Jadi kita pergilah ke ruko yang kebetulan di Tangerang. Nah, ruko ini full oleh timnya mereka yang sedang TikTok Live jualan, dan di ruko itu penuh dengan barang-barang yang mau di ship via TikTok Live. Man, can you imagine kita bisa bayangin ya seberapa cepet perkembangan dari online shop, marketplace ke TikTok Live shop. Itu within 3-4 tahun, man. Dari marketplace ke TikTok Live. Marketplace sekarang udah mulai kena karena ya fee-nya mereka mulai naik, ya kan. Dan orang nggak bisa nanya, kadang orang mau nanya langsung itu nggak bisa, responnya lama. Sedangkan di TikTok Live tuh langsung direspon. So time is changing faster and faster, apalagi dengan sekarang dengan AI ya, investment begitu banyak ke teknologi AI. Tadi kemarin gue juga baru tes Adobe Firefly yang bisa create out of nothing itu dari promptnya kita dengan teknologi AI-nya mereka. Man, kalau kita itu nggak belajar terus, nggak berkembang terus, bisnisnya kita yang udah bangun berpuluh-puluh tahun itu bisa gone dalam sekejap mata. Crazy times. Dan ini video baru ya, baru keluar, dan Anda mungkin juga sudah pernah lihat ya di WhatsApp. Dan ini saya alami sendiri di mana tahun lalu, tahun 22 ya, saya pulang ke Indonesia dan saya pergi ke Mangga 2 dan itu sepi sekali ya. Itu adalah toko-toko offline atau toko-toko konvensional ya, di mana orang buka toko dari pagi, nunggu pelanggan datang ke tokonya gitu ya. Dan belum tentu sekarang ada yang datang saat itu ya, di tahun 22. Dan sepi sekali gitu, jadi lorong-lorong toko ini betul-betul kosong gitu ya, nggak ada apa-apa. Nah, dan saya perhatikan juga di tahun ini, di mana saya balik ke Indonesia di bulan Januari, saya balik lagi ke Glodok gitu ya, ke Mangga 2, ITC, dan itu juga sepi, tapi masih ada aktivitas ya, di mana toko-toko yang sepi ini ternyata mereka melakukan online selling ya, yang tadi dia bilang di Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya ya. Artinya dia juga menjual produk-produknya melalui marketplace ini ya, atau online marketplace. Nah,
Sekarang di mana saya lagi di Indonesia sekarang ya di bulan Agustus ini dan saya baru saja pergi ke satu mall gitu ya. Udah sepi, online marketplace mereka juga sepi gitu ya, jadi nggak ada aktivitas apa-apa. Nah, tadi dia sudah ceritakan ya, di mana sekarang orang berjualan melalui TikTok Live. Anda yang mungkin pakai TikTok Live sudah tahu gitu ya, di mana ada orang yang sedang peragakan gitu barang yang dijualnya, dan kita tuh bisa berinteraksi, kita bisa bilang, "Mbak, tolong dong lihat dalamnya," misalkan kalau tas ya, "Tolong dong buka sleting yang depan, yang tengah." Nah, itu bisa dilakukan secara live ya. Jadi orang sudah mulai, merubah yang tadinya beli mungkin di Tokopedia, Lazada yang nggak bisa berinteraksi dengan penjualnya, sekarang melalui TikTok Live dia bisa langsung minta lihat, mungkin disuruh balikin belakangnya gitu ya, atau pantatnya dan itu, betul-betul interaksi ya. Nah, di sini dia bilang kalau kita nggak terus belajar, kita nggak terus upgrade ya, artinya kita akan punah Bapak Ibu ya. Anda tinggal tunggu waktu saja. Kalau Anda mungkin punya bisnis yang masih secara offline atau konvensional, ya sudah pasti kalau Anda sudah tidak online, Anda tinggal tunggu waktu saja, bisnis Anda akan mati ya. Anda yang sudah masuk ke online pun kalau Anda tidak bisa berinteraksi dengan calon konsumer Anda, ini akan mati juga ya. Ini perputaran daripada perpindahan dari offline ke marketplace dan TikTok ini sungguh-sungguh cepat sekali ya. Kita bersyukur di Atomi, kita sudah merupakan online dan juga kita bisa berinteraksi ya melalui Zoom ataupun melalui yang seperti ini. Mungkin bisa Anda lakukan yang namanya mungkin produk demo ya, Anda bisa peragakan dan berikan mungkin live demo gitu melalui produk tersebut. Nah, saya mau balik ke tahun 2020 ya. Anda ingat 3 tahun yang lalu di mana kita satu dunia terkena pandemik COVID-19, real estate ya, properti ya, banyak yang kena imbasnya. Ataupun pekerjaan, Anda seorang pegawai ya, Anda bekerja untuk suatu perusahaan, Anda juga ada yang kena, mungkin kena PHK, mungkin kena pengurangan jam ya. Restoran, ya restoran kita lihat di tahun 20 apa yang terjadi, semua harus tutup ya. Tidak boleh ada yang dilayani secara live gitu ya, semua harus bawa pulang take out ya. Dan itu juga kena efek kepada orang-orang yang bekerja mungkin sebagai pelayan, sebagai chef gitu ya. Mereka mulai dikurangi pekerjaannya. Nah, yang ini adalah penerbangan. Anda ingat satu airport itu tidak ada pesawat yang terbang. Semua pesawat-pesawat ratusan itu ada di landasan ya. Artinya pilot itu akan kehilangan pekerjaan. Pramugari-pramugara itu semua hilang pekerjaan ya. Yang bikinin makanannya untuk pesawat juga hilang pekerjaan gitu. Hotel, nah kita lihat waktu itu hotel itu semua sepi ya, tidak ada yang nginep di hotel karena takut kalau ada satu yang kena COVID, satu hotel kena COVID ya. Dan hotel-hotel ini akhirnya digunakan untuk tempat apa? Tempat karantina ya, untuk orang yang kena COVID ditaruh di hotel-hotel tersebut. Jadi sudah pasti nggak ada yang mau pakai hotel tersebut. Kalau Anda seorang pemilik hotel, mungkin Anda kenal seorang pemilik hotel, Anda tanya mereka. Banyak hotel yang dijual murah-murah saat itu ya. Para wisata ya, tidak ada yang bisa terbang karena pesawat juga tidak ada yang terbang ya. Hotel pun sepi. Saya ingat waktu itu di Bali, karena Bali itu dia mengandalkan hanya para wisata. Jadi kalau tidak ada para wisata ya semua hancur. Ya, bisnis makanan, bisnis hotel, bisnis juga hiburan itu semua hancur. Waktu saya tahun lalu ke Bali, saya ngobrol dengan supir taksi, dia bilang, "Wah, Pak, tahun 20 itu mati ya. Sampai orang itu jualin tanah, jualin sawah hanya untuk bisa bertahan hidup. Sampai mobil dijual-jualin, rumah dijualin murah-murah ya. Saat ini mungkin sudah kembali lagi itu harganya, tapi belum tentu pariwisatanya kembali seperti sebelum pandemi." Shopping mall, kita ingat semua mall itu PPKM harus tutup ya, nggak ada yang boleh buka. Kecuali supermarket atau grocery itu boleh buka. Pendidikan, Anda ingat kampus tutup, semua berubah menjadi online study ya. Dan taman hiburan ini sudah pasti ya. Seperti Disneyland yang biasanya rame sekali itu tutup di mana-mana, seperti di New York ya, Times Square. Kalau Anda Google saja gitu ya, Times Square 2020 pandemic. Kosong itu Bapak Ibu. Nah, ini
banyak orang yang sudah lupa apa yang terjadi 3 tahun yang lalu ya. Mereka berpikir, itu kan dulu ya. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang ya. Kalau kita lihat sekarang tahun 2023, di mana-mana sudah mulai terjadi yang namanya resesi ya. Resesi ini artinya orang sudah nggak punya uang untuk dipakai untuk kepentingan yang nggak terlalu penting gitu ya. Artinya untuk beli mobil, untuk vacation, sudah mulai berkurang gitu ya. Karena ini semua seperti efek domino. Nah, ini adalah pembelajaran bagi kita yang saat ini mungkin masih fine gitu ya dengan hidupnya, dengan kehidupannya baik-baik saja ya. Nah, ada pepatah berbilang seperti ini, kalau hidup Anda susah, Anda harus kerja keras. Tapi kalau Anda hidupnya sedang mudah, Anda harus kerja lebih keras. Nah, pepatah ini mengingatkan kita bahwa kalau Anda saat ini di posisi yang sedang enak, sedang mudah, ada penghasilan ya, Anda harus kerja keras menciptakan penghasilan tambahan. Jangan sampai kalau sudah terjadi yang apa artinya resesi atau pandemi seperti yang tahun 20, Anda mulai kebingungan gitu, apa yang saya harus kerjakan gitu ya. Karena membangun bisnis, apalagi membangun bisnis di Atomi, ini perlu waktu. Biasanya antara 3 sampai 5 tahun. Nah, apa itu Atomi? Atomi merupakan global online supermarket ya. Banyak Anda bertanya-tanya, apa sih itu Atomi? Atomi itu MLM, Atomi itu piramida scheme dan lain sebagainya, money game ya. Saya bilang bukan semua itu. Atomi hanya merupakan global online supermarket yang menjual produk lebih dari 500 jenis ya. Kalau produk yang dijual hanya 5, 10, 20 atau 30 itu bukan supermarket ya. Itu baru namanya warung ya kalau jualnya hanya 20, 30. Tapi kalau Atomi ini merupakan supermarket karena produknya lebih dari 500. Dan ini juga sudah online dan sudah global, artinya sudah ada di berbagai macam negara. Nah, pengeluaran Anda yang Anda keluarkan setiap bulan ya untuk keperluan harian, misalkan beli sampo, odol, sikat gigi, sabun cuci, Anda ke supermarket kan? Nah, ini berupa pengeluaran yang Anda tidak bisa berhentikan. Tapi di Atomi, saat Anda sudah merubah pembelanjaan Anda yang tadinya di supermarket ABC ke Atomi, nah Anda bisa mulai mendapatkan pemasukan ya. Pemasukan ini bukan cashback Bapak Ibu ya, bukan cashback Anda dapat kredit, Anda harus beli produk di Atomi, lalu Anda bisa pakai kredit Anda. Bukan seperti itu. Kalau Anda mendapatkan penghasilan di Atomi, penghasilannya berupa uang cash yang dideposito langsung ke rekening bank Anda ya. Anda mau beli handphone, Anda mau beli mobil, Anda mau beli rumah, silakan. Itu adalah uang Anda berupa cash yang langsung dideposit ke rekening bank Anda. Nah, mengapa Atomi? Karena Atomi merupakan supermarket yang menjual produk keperluan harian ya. Bukan keinginan Bapak Ibu. Anda ada gak yang di sini, hari ini saya ingin mandi deh. Hari ini saya kayaknya ingin sikat gigi. Nggak mungkin ya. Semua dari kita pasti bilangnya, hari ini saya perlu mandi, hari ini saya perlu sikat gigi, hari ini saya perlu minum kopi, cuci piring, cuci baju ya, cuci tangan. Nah, ini keperluan yang Anda tidak bisa, karena pandemi atau karena resesi, saya kayaknya nggak mau mandi pakai sabun deh. Saya pakai air aja, nggak mungkin ya. Atau Anda keramas nggak mau pakai sampo gitu ya, pakai sabun badan. Lama-lama rambut Anda juga rontok. Atau Anda nggak mau sikat gigi pakai odol, udahlah saya pakai tangan saja, nggak usah pakai sikat gigi dan odol. Nggak mungkin Bapak Ibu. Keperluan harian ini akan mempengaruhi kehidupan Anda kalau Anda tidak pakai salah satu produk ini ya. Misalkan keadaan negara Anda sedang perang. Nah, produk Atomi tetap akan digunakan. Nah, inilah hebatnya bisnis Atomi yang saya bilang bebas resesi atau bebas daripada segala macam situasi buruk yang terjadi di negara Anda. Nah, perbedaan Atomi dengan supermarket seperti ini Bapak Ibu ya. Biasanya kalau Anda ke supermarket, Anda kurang lebih kan dapat cashback ya. Anda scan membership supermarket Anda mungkin dapat poin dan akhirnya Anda bisa belanjakan poin Anda, ya itu kurang lebih antara 1-3%. Atau Anda diberikan kredit card gitu untuk dipakai hanya khusus untuk supermarket tersebut. Nah, Anda dapat sekitar 1-3%, lalu poin Anda bisa tukar dengan barang di
supermarket. Nah, kalau di Atomy, saya sudah jelaskan ya, di Atomy itu bukan cashback, tapi merupakan penghasilan atau pemasukan, yaitu 35% omset yang Atomy dapat, ini dikembalikan sebagai penghasilan semua member Atomy tanpa terkecuali ya. Anda yang baru join, Anda bisa dapat 35% penghasilan. Saya yang sudah menjalankan Atomy 5 tahun, saya bisa dapat 35% penghasilan. Tapi Pak Mek, harga barangnya gimana? Harga barang di Atomy hanya satu. Tidak ada perbedaan. Anda yang baru join, saya yang sudah 5 tahun, kita bayar harga sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang namanya retail profit, profit margin antara orang yang sudah menjadi leader atau masih member. Tidak ada perbedaan. Semua ini didapat dengan satu harga yang sama di Atomy. Nah, siapa itu yang memproduksi produk-produk Atomy ya? Yang dinamakan adalah Colmar B&H. Ini adalah gabungan dari dua perusahaan raksasa di Korea Selatan. Yang pertama namanya Colmar Korea dan kedua adalah Kairi. Siapa itu Colmar Korea? Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dan juga pharmaceutical ya, untuk kesehatan dan juga untuk skincare ya. Jadi ini memang pemimpin di industri tersebut. Dan Colmar Korea ini asalnya dari Colmar Amerika atau USA yang sudah berdiri lebih dari 125 tahun. Dan Colmar Korea berdiri di tahun 90 dan mereka merupakan OEM, ODM dan juga platform service. Ini satu-satunya yang pertama di Korea, suatu perusahaan yang bisa memberikan platform service. Dan Colmar Korea ini sudah memproduksi lebih dari 20.000 jenis produk dengan 500 klien yang berbeda ya. Anda lihat salah satu brand yang ada di sini seperti Chanel, Lancome, Shiseido, SK2 ya, Nature Republic, Bobbi Brown, Amore Pacific. Anda lihat semua, salah satu brand yang ada di sini, percaya tidak, ini yang diproduksi produk-produknya oleh si Colmar Korea. Kenapa produk mereka itu lebih mahal dibanding dengan produk Atomy? Karena Atomy tidak menggunakan model, Atomy tidak menggunakan iklan, ya tidak ada yang namanya promosi, billboard di tengah jalan, itu semua biaya Bapak Ibu. Kalau perusahaan sampai menggunakan marketing seperti ini ada biayanya miliaran, lalu akan dimasukkan ke harga produk, Andalah sebagai konsumer yang bayar produk-produk yang mahal ini karena produk harganya ini sudah dimasukkan daripada biaya marketing tersebut. Ya, jadi Anda jangan bangga dulu, oh ini kan Chanel si Lee Min Ho yang pakai, oh ini kan artis Korea ini yang pakai. Mereka belum tentu pakai. Mereka hanya dibayar oleh perusahaan tersebut untuk iklan ya. Seperti Agnes Monica belum tentu dia pakai semua merek-merek yang dia tampilkan di iklan ya. Dan itu hanya pekerjaannya dia sebagai seorang model ya. Jadi Anda di Atomy, kenapa kita bayarnya murah sekali ya? Yang dibilang lotionnya itu biasanya 1 juta lebih, di Atomy hanya ratusan ribu ya. Ada yang 200.000, ada yang 300-400.000. Kenapa berbeda? Karena kita tidak menggunakan semua marketing yang tadi saya sebutkan ya. Makanya harga Atomy sangat murah untuk yang sekualitas dengan produk Atomy. Nah, perusahaan kedua ini namanya Kairi. Siapa itu Kairi? Ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan yang bergerak di bidang tenaga listrik. Ya, mereka asalnya kan satu ya, Korea Utara dan Korea Selatan, dan karena perang dingin di tahun 59 akhirnya pecah. Di mana pembangkit tenaga listrik Korea itu hanya ada di Korea Utara. Jadi Korea Selatan setelah pecah mereka tidak punya pembangkit tenaga listrik sendiri. Akhirnya didirikanlah KAERI, Korean Atomic Energy Research Institute. Ini adalah institusi terbesar kedua ya setelah NASA. Ini adalah riset ya untuk meneliti ya segala macam penyakit, segala macam teknologi. Ini diteliti di KAERI. Dan di tahun 96 terjadilah krisis Bapak Ibu ya, di mana pegawai-pegawai yang bekerja di KAERI ini adalah orang-orang pintar ya, yaitu PhD, profesor dan juga orang-orang ilmuwan di sana ya. Di tahun 96 ini banyak daripada ilmuwan dan PhD ini sakit. Sekitar 1.300 orang ini menderita penyakit yang sebelumnya nggak pernah ada gitu ya. Ternyata setelah diteliti itu dikarenakan karena radiasi. Nah, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan uang 5 juta US dollar ya
Dan ini adalah uangnya rakyat ya, bukan uangnya dari seseorang yang milioner gitu ya atau konglomerat. Ini adalah uang rakyat, pajaknya dari yang diambil dari rakyat. Dan di tahun 96 diadakanlah proyek pemerintah ya selama 8 tahun untuk meneliti produk apa yang bisa menaikkan imun. Ya, kalau imun kita bisa naik, sudah pasti radiasi bisa kita tangkal. Setelah diuji coba berbagai macam tumbuh-tumbuhan ya yang ada di Korea Selatan, ketemulah 3 tumbuhan yang seperti di box ini ya. Dan akhirnya setelah mereka kombinasikan, dibuang semua racunnya dan diuji coba terhadap hewan dan manusia. Siapa itu manusianya? Adalah pasien rumah sakit kanker ya, karena di sana ada rumah sakit kanker. Lalu diuji coba terhadap 63 pasien yang kadar darah putihnya, sel darah putihnya di bawah 5.000 unit. Dan setelah diuji coba, ternyata bisa naikkan imun ya. Biasa kan kalau orang yang sedang di kemoterapi, itu biasanya imun sistemnya hancur ya, karena itu adalah racun. Jadi sel yang baik dan sel kanker juga ikut mati. Dan setelah minum hemohim, ini bisa kembali. Jadi dia walaupun di kemo atau radiasi, mereka masih bisa menikmati kualitas hidup seperti orang yang normal. Nah, ini adalah Kyrie. Lalu 20% produk Atomy berikutnya yang tadi adalah 70% diproduksi oleh Cholma B&H diproduksi oleh Global GSGS. Siapa ini Global GSGS? Ini adalah manufacturer di dunia ya, seperti yang tadi Bu Sylvia sudah jelaskan, itu dari New Zealand ya, yang untuk apa yang tadi green lip mussel ya, untuk persendian. Nah, ini diambil dari New Zealand. Dan juga ada di Atomy ada yang namanya Manuka Honey ya, itu juga dari Australia. Lalu ada Koyo ya, atau untuk ethereal oil pads yang untuk misalkan Anda pegal di pundak di mana yang Anda bisa tempelkan. Nah, itu diambil dari Taiwan. Nah, ini Atomy bekerja sama dengan lokal supplier terbaik di dunia dan yang mensuplai 20% produk-produk Atomy. Lalu 10% terakhir ini diproduksi oleh lokal Korean supplier ya, seperti sikat giginya, kopinya, ramennya ya. Jadi Atomy juga mau bekerja sama dengan lokal supplier mereka supaya bisa sukses bersama ya. Ini adalah filosofi Atomy, kita mau sukses bersama-sama dengan para supplier. Dan ini adalah pendirinya Atomy, Chairman Han Gil-pak, dan saat ini Atomy sudah memiliki 15 juta aktif member. Dan Atomy juga sudah berdiri di 57 regional global, artinya di mancanegara. Cabang internasional pertama di tahun 2010 yaitu Amerika Serikat, lalu tahun 2011 di Kanada, Jepang, Taiwan, Singapura, Kamboja, Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Australia, lalu di Indonesia tahun 18, Rusia ya. Anda lihat di tahun 20 di mana pandemik terjadi, malah kita buka negara paling banyak ya, di Cina, Kolombia, Hong Kong. Cina adalah negara terbesar di dunia, Bapak Ibu. Lalu di tahun 21 New Zealand. Oh ya, di tahun 20 India juga buka, Bapak Ibu. Jadi 2 negara terbesar ini dibuka pada saat krisis, yaitu masa pandemi COVID-19. Anda bisa bayangkan, perusahaan mana yang sedang pandemi dia buka cabang? Nggak ada, Bapak Ibu. Di mana mereka sedang mengencangkan ikat pinggang. Tapi Atomy justru malah merambah paling banyak pada saat pandemik. Tahun 21 kita buka di New Zealand, Turki, Inggris, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Lalu tahun 22 kemarin ya kita buka di Brazil, Mongolia, dan Uzbekistan. Dan tahun ini kita buka di Uni Eropa ya, yaitu gabungan dari 27 negara Eropa dan 4 EFTA. Jadi ada 31 negara baru buka di tahun ini. Anda bisa bayangkan ya. Dan juga Atomy akan buka di 25 negara yang belum ada Atomy Shop, online shopnya belum buka ya, seperti Afrika, terus ada Haiti, Israel, Brunei Darussalam, Sri Lanka. Mereka sudah bisa bergabung hanya sebagai member, tapi belum bisa belanja di negara mereka. Ini ada 25. Lalu secara aktif, Atomy bisa merambah ke 82 negara ya. Hanya dengan satu ID Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa mengabarkan ke semua orang atau teman atau saudara Anda yang tinggal di salah satu negara tersebut tanpa biaya ya, artinya gratis Bapak Ibu.
Nah, chairman kita juga sudah berkali-kali masuk majalah elite bisnis seperti Korean Fortune dan Korean Forbes ya. Dan ini biasanya masuk majalah ini. Ini adalah CEO terkenal seperti Steve Jobs, Bill Gates, Jack Ma ya. Ini adalah Jeff Bezos. Ini adalah orang-orang bilioner ya, orang-orang terkaya di dunia. Dan Chairman Park Han-gil sudah masuk berkali-kali. Artinya beliau sangat dihargai oleh bisnis dunia ya. Artinya memang beliau sudah membangun suatu bisnis yang tadinya miskin ya bisa menjadi suatu billion dollar company hanya dalam waktu 10 tahun. Itu betul-betul menurut saya luar biasa. Dan Atomy sendiri sudah masuk jajaran 20 peringkat dunia ya. Tahun 19 kita bersaing dengan MW, Avon. Di sini walaupun kita kelihatannya bersaing, tapi mereka bukan saingannya Atomy, Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu menjelekkan mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita. Kita bersaing dengan siapa? Supermarket terbesar di dunia, internet online shopping channel ya, dan seperti Amazon, distribusi terbesar di dunia, dan juga Walmart dan juga Alibaba. Nah, ini baru saingannya Atomy ya. Kenapa? Karena mereka lah yang menjual lebih dari 500 jenis produk. Tapi kalau yang di sini yang namanya MW, Avon, mereka produknya belum sebanyak Atomy, Bapak Ibu ya. Jadi walaupun seperti MW pun mereka belum ada sampai 500 lebih seperti Atomy. Belum lagi ditambah dengan Azamol yang ada 10.000 item. Nanti saya akan jelaskan apa itu Azamol ya. Jadi Atomy betul-betul sudah bisa masuk peringkat 20 di tahun 19, yaitu ulang tahun yang ke-10. Lalu di tahun 20 Atomy naik peringkat ke-12, tahun 21 Atomy naik peringkat ke-10, tahun kemarin 22 Atomy turun sedikit ya menjadi ke-12. Kenapa? Karena semua bisnis sudah mulai kembali pada offline. Karena pandemi sudah lewat ya, jadi orang sudah mulai berkurang belanja online, tapi Atomy tetap masih dalam peringkat 20 dunia. Dan ini juga ada beberapa perusahaan baru ya yang baru muncul tiba-tiba masuk di atas Atomy. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Anda lihat salesnya itu tidak turun terlalu banyak karena semua perusahaan itu juga turun dalam salesnya. Nah, ini yang tadi saya bilang Azamol. Ini merupakan online ya seperti online shopping mall. Jadi seperti mall gitu ya yang menjual produk-produk branded. Anda lihat di sini ada merek Samsung, LG ya, Lacoste, Coach, Bulgari, CK ya, Calvin Klein, Kenzo ya, Chanel, bahkan Gucci. Anda bisa beli jeruk ya, Anda bisa beli sayur-sayuran, buah-buahan, daging, sampai beli mobil ya, handphone. Ini bisa, kulkas. Pokoknya di mana Anda biasanya pergi ke mall, beli produk, nah Anda hanya beli di Azamol, lalu Anda dapat poin ya. Tapi Azamol ini baru buka di 2 negara, yaitu Korea Selatan dan Taiwan. Dan negara ketiga yang akan buka adalah Malaysia ya. Semoga Indonesia juga akan cepat. Jadi di sini kita bisa beli McDonald, KFC ya, Anda bisa beli apalagi di Indonesia banyak ya. Anda bisa bayangkan Starbucks, Anda bisa mengumpulkan poin dan ini bisa menjadi penghasilan untuk Anda. Ya, saya akan tutup dengan ini bisnis preview ya. Di Atomy kita ini sedang membangun suatu bisnis ya. Tentunya bisnisnya seperti apa ya? Saya ibaratkan bisnis ini seperti petani. Jadi ada petani jagung dan ada petani pohon mangga ya. Apa perbedaan daripada 2 pohon tersebut? Yang satu adalah pohon jagung, umurnya itu hanya 1 tahun. Jadi artinya setiap tahun petani jagung ini harus tanam bibit, lalu diberikan air, lalu diberikan pestisida mungkin ya, lalu diberikan pupuk supaya gemuk gitu nanti jagung-jagungnya, lalu mulai dipanen. Nah, biasanya dalam 1 tahun ini pohon jagung ini hanya berbuah 2-4 butir jagung ya, artinya seperti batang jagungnya itu hanya 2-4. Makanya petani jagung dia kalau menanam pohon jagung nggak bisa hanya 5 atau 10. Biasanya ribuan Bapak Ibu ya, supaya hasilnya besar. Nah, dan ini umurnya pohon jagung itu hanya sampai dipanen. Artinya kalau dia sudah dipanen, dia sudah nggak bisa berbuah lagi. Artinya mati. Tahun depan petani tersebut harus mengulang prosesnya. Nah, tapi kalau petani pohon mangga ya, biasanya seperti ini. Dalam 4 tahun pertama, pohon mangga itu nggak ada
buahnya. Ya, betul-betul nol Bapak Ibu. Ya, hanya batang besarnya, lalu rantingnya, lalu daunnya. Seperti pohon aja gitu ya. Tapi belum ada buah. Di tahun ke-5 baru mulai keluar buahnya. Ada yang satu pohon 3, ada yang satu pohon 4, 5 ya, maksimal hanya 5 sampai 10. Lalu di tahun ke-6, setiap tahun itu pohon mangga bertambah. Ya, ada yang 20 mangga, ada yang 50 mangga, ada yang 100 mangga per tahun. Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, biasanya satu pohon mangga itu berbuah antara 300 sampai 500 buah. Dan umur pohon mangga ini nggak hanya 10 tahun, Bapak Ibu. Ya, nggak seperti pohon jagung tadi, hanya 1 tahun mati, harus tanam lagi. Kalau petani pohon mangga sekali sudah menanam, dia bisa menikmati buahnya sampai 300 tahun. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Anda mau menjadi petani yang mana? Pohon jagung atau pohon mangga? Kalau saya mendingan ya mungkin kerjanya lebih keras petani pohon mangga ya. Kenapa kerja keras? 4 tahun nggak ada buah, Bapak Ibu. Di mana si petani jagung, 1 tahun pertama dia sudah langsung bisa menikmati jagungnya. Tapi kalau pohon mangga, 4 tahun pertama, 0 Bapak Ibu. Dia hanya dapat keringat saja gitu ya. Artinya nggak dapat apa-apa. Nah, ini banyak orang di Atomi yang tidak sadar kalau kita semua di Atomi ini, bila Anda melakukannya dengan benar, kita semua sedang seperti petani pohon mangga. Kecuali Anda memang nggak kerjain apa-apa ya, Anda bukan petani jagung, Anda juga bukan petani pohon mangga gitu ya. Kalau Anda mengerjakannya dengan benar, Anda pakai produk, Anda sharing, Anda hadir ke meeting, sistem sukses. Nah, ini yang dinamakan petani pohon mangga. Memang saatnya belum tiba gitu ya, di mana Anda mungkin masih menanami bibit, atau masih mungkin mengairi, atau masih mungkin memberikan pupuk, belum saatnya Anda panen di tahun ke-5 ya. Jadi untuk bisa sukses di Atomi, Anda perlu bersabar ya, di mana Anda perlu fokus pada pekerjaan Anda saat ini. Kalau saat ini Anda sedang mengairi, airi saja pohon mangga Anda. Kalau saat ini Anda sudah mulai kasih pupuk, pupukin saja pohon mangga Anda ya, sampai ada saatnya Anda mulai panen ya, yaitu di tahun ke-5. Nah, kalau di Atomi sih nggak sampai tahun ke-5 gitu ya. Anda mungkin yang serius menjalankan Atomi, mungkin di 3 bulan pertama udah bisa dapat penghasilan. Ada yang dalam 2 minggu sudah mulai dapat yang namanya komisi bonus general ya, atau general commission GC gitu ya. Anda mulai bisa mendapatkan, atau ada yang sudah 1 tahun mulai mendapatkan mastership bonus. Nah, ini semua tergantung seberapa cepat Anda mau berhasil di Atomi, seberapa cepat Anda mau menikmati pohon mangga tersebut. Dan Anda ingat, sekali pohon mangga ini sudah jadi ya, selama akarnya masih nempel, ini pohon akan terus berbuah 300 sampai 500 buah per tahun ya. Nah, ini sama dengan bisnis Atomi Anda. Sekali bisnis Atomi Anda sudah berakar dengan lebat ya seperti nggak kelihatan gitu ya. Dan Anda sudah mulai banyak konsumer di bawah Anda sudah mulai banyak auto konsumer di bawah Anda mulai menikmati penghasilan demi penghasilan. Yang tadinya hanya seminggu sekali pairing ya, dapat bonus general, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, 4 kali, 5 kali, lama-lama setiap hari. Lama-lama Anda dapat mastership bonus, Anda naik peringkat dari sales master, diamond master, sampai imperial master ya. Jadi betul-betul di Atomi kita semua sungguh bersyukur ya. Tidak ada yang namanya bisnis yang bisa menghasilkan ratusan tahun. Tapi di Atomi ada ya. Tapi Anda perlu pelajari, Anda boleh tanya kepada upline leader Anda masing-masing yang mengundang Anda ke sini untuk belajar bagaimana sih marketing plan-nya, bagaimana sih compensation plan. Nah, Anda bisa tanyakan ke mereka ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.